Saat pertama kali ngelihat hewan ini, kamu pasti akan mengiranya sebagai safir terbang. Kemolekan blue-banded bee atau lebah bergaris biru emang mirip banget kayak batu mulia itu. Garis di tubuhnya berwarna toska, bukan kuning seperti lebah biasa. Mata besarnya juga seijo zamrud. Sayapnya tipis kecoklatan, mirip lapisan selofan dengan pola ukiran. Selain penampilannya yang berbeda dari lebah biasa, lebah bergaris biru juga dikenal memiliki sifat penyendiri. Mereka nggak hidup berkelompok atau dalam sarang besar, tapi lebih suka membuat liang kecil di dalam tanah atau celah di sela-sela batu. Ciri khas lain yang ngebedain lebah bergaris biru dengan lebah biasa adalah penyerbukannya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai penyerbukan dengan dengungan. Awalnya, lebah biru hinggap di bunga sambil mencengkramnya kuat-kuat. Lalu mereka mulai menggoyangkan seluruh tubuh hingga menimbulkan getaran cepat. Tujuannya untuk menggerakkan bunga tadi secara cepat dan lembut. Gerakan ini bikin serbuk sari keluar dari kepala sari. Lalu, mereka perlu stop dan ngumpulin serbuk sarinya. Menurut sebagian ilmuwan, lebah ini lebih suka menyerbuki bunga ungu. Warna ini diyakini bisa memudahkan si lebah biru untuk berkamuflase dengan tanaman, sehingga mereka nggak gampang terlihat oleh musuh. Tapi kebenaran teori ini masih belum terbukti. Kebanyakan lebah bergaris biru hidup di wilayah Australia dan kehadiran mereka sangat ngebantu pertanian di sana. Lebah ini menyerbuki tanaman tomat, cranberry, terong, blueberry, kiwi, dan cabai. Karena lebah biasa gak bisa melakukan fungsi serupa. Pada skala global, lebih dari 8% tumbuhan di dunia perlu penyerbukan dengan dengungan. Makanya, petani sangat menyukai dan melindungi lebah bergaris biru. Penampilan tawon dan lebah memang sangat mirip dan kadang keduanya sulit dibedain. Tapi kebiasaan hidup mereka sangat berlainan. Lebah termasuk serangga tenang yang menghabiskan waktunya untuk menyerbuki tanaman, ngumpulin nektar dari bunga, dan bikin madu. Jadi, serangga ini bisa diibaratkan seperti truk kecil yang tahan banting. Sedangkan tawon adalah mobil balap. Hewan ini lebih agresif, jauh lebih cepat, dan lebih lincah saat terbang. Sengat mereka juga lebih menyakitkan. Tawon memang bisa mengangkut serbuk sari dan makan nektar, tapi misi utama mereka adalah mengendalikan populasi hama serangga seperti kutu daun dan berbagai spesies ulat. Menurut perkiraan, tawon mampu membasmi lebih dari 14.000 ton serangga di Inggris selama satu periode musim panas. Belum lagi kalau di seluruh dunia kan. Tawon termasuk serangga yang membahayakan, tapi ada juga spesies tawon unik yang punya sifat dan pembawaan tenang. Namanya tawon mud dauber. Tubuhnya biasa-biasa aja, dengan garis hitam dan kuning, tapi kelihatan lebih elegan. Nggak seperti tawon biasa yang hidup berkerumun dan punya ratu, mud dauber lebih suka hidup sendiri alias soliter. Mereka bikin sarang lumpur kecil untuk hidup dan melindungi anak-anak mereka. Tawon mud dauber hanya akan menggigit kalau terdesak. Serangga ini cuma menggunakan bisanya untuk melumpuhkan serangga lain, lalat, dan ulat. Mangsa yang telah mati kemudian dibawa ke sarang agar dimakan anak-anaknya. Jadi nggak usah kaget ya kalau kamu ngelihat ada banyak serangga lumpuh di dalam sarangnya. Malahan jumlahnya bisa lebih dari 500 serangga dalam satu sarang. Setelah menetas, tawon kecil langsung mulai makan. Spesies tawon yang nakutin adalah hornet atau tabuhan. Jenis tawon ini lebih besar, lebih garang, dan gigitannya lebih menyakitkan. Bahkan, gigitannya ini termasuk yang paling membahayakan di kalangan serangga. Hewan ini juga bisa tumbuh sebesar jempol tangan atau 3 kali lebih besar daripada lebah biasa. Tabuhan menyerang dalam kelompok besar dan bisa membahayakan semua hewan. Untuk melawannya, kita perlu memakai baju pelindung tebal yang mirip baju astronot. Dan yang terparah, tabuhan menyerbu sarang lebah untuk mengurangi populasinya. Hal ini bisa menimbulkan bencana pada skala besar, karena lebah menyerbuki lebih dari separuh buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan di seluruh dunia. Amati bumblebee gede ini deh. Kok ada yang gak beres ya? Ia hinggap di bunga dan... Wah, ternyata bukan bumblebee tuh, tapi kumbang cantik berwarna hijau dan jingga. Hewan ini mulai terbang dan kelihatan kayak bumblebee lagi. Namanya Pellucid Hawk Moth atau ngengat transparan. Berkat sayap transparan dan warna tubuhnya, ngengat ini bisa bikin ilusi bumblebee. Mayoritas sayap serangga berfungsi sebagai termoregulasi untuk menghangatkan tubuh.
Ada juga yang digunakan untuk melawan musuh. Berkat pola di sayapnya, kupu-kupu bisa bikin tubuhnya kelihatan seperti hewan besar. Sebagian serangga berkomunikasi dengan getaran di sayapnya. Sayap berwarna juga punya banyak fungsi. Tapi Pellucid Hawkmoth malah punya sayap transparan agar tubuhnya nggak memantulkan sinar matahari. Sayap transparan yang bergerak cepat ini nggak bisa mengkilap seperti warna kumbang. Makanya, saat ngengat ini terbang, serangga lain akan mengiranya sebagai bumblebee dan mereka jadi takut menyerangnya. Peniru bumblebee ini ditemukan di Afrika, India, Asia Tenggara, dan Australia. Di awal masa hidupnya, hewan ini berupa ulat hijau terang, pemakan kopi, dan daun delima. Dari jauh, tubuhnya kelihatan seperti hamster yang bertengger di ranting pohon. Tapi sebetulnya itu adalah ulat ngengat flanel selatan. Tubuh besarnya tertutup oleh bulu tebal. Mending gak usah dipegang ya, kalau kamu gak mau masuk ke rumah sakit. Di bulunya ada banyak duri beracun. Kalau kulitmu sampai tertusuk duri ini, efeknya gak akan menyenangkan. Serangga lain yang bisa berkamuflase menjadi lebah dan tawon adalah hoverfly atau lalat bunga. Bentuk tubuh, gaya terbang, sengatannya mirip tawon. Suaranya juga mirip dengungan lebah. Padahal lalat bunga termasuk hewan rentan dan nggak membahayakan loh. Kemampuannya meniru lebah sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Dan ternyata memang ampuh. Banyak hewan dan serangga takut mendekati aktor jempolan ini. Meski begitu, di seluruh kerajaan hewan, lyrebird dinobatkan sebagai ahli kamuflase paling top. Burung kecil berekor menawan ini hidup di Australia. Nah, kamu pernah ngebayangin kesasar di tengah rimba lebat nggak? Saat tiba-tiba terdengar suara gergaji mesin, kamu nggak ngelihat ada orang lain di dekatmu. Padahal suaranya semakin dekat. Tapi kemudian kamu mendengar suara klik kamera. Padahal di situ nggak ada orang yang bawa kamera. Lyrebird bisa menirukan semua bunyi ini. Berkat otot kompleks di siringnya, burung ini bisa niruin hampir semua jenis suara. Malahan, ada yang pernah mendengar burung ini niruin suara manusia. Lyrebird juga dikenal sebagai pembuat konstruksi yang andal. Betinanya membuat sarang di atas tanah, tunggul, atau di dalam gua. Mereka biasanya menetaskan satu telur kemudian menjaga anakannya selama 6-10 minggu pertama. Yuk kita lanjut ke lautan aja untuk ngelihat hewan kecil lain. Nah, ini namanya gurita cincin biru. Ukurannya sangat kecil dan imut. Warna neon cerah dan cincin birunya bisa terlihat dari kejauhan. Meski cuma seukuran telapak tangan, sebaiknya jangan sentuh gurita ini ya. Gurita cincin biru bisa lebih nyeremin dari hiu putih loh. Mereka termasuk hewan laut yang paling membahayakan karena bisanya sangat ampuh. Satu gigitan aja bisa melumpuhkan satu gajah Afrika besar. Gurita ini juga jauh lebih membahayakan daripada king cobra atau laba-laba black widow karena gigitannya seringkali nggak kerasa. Si korban bisa aja nggak ngerasain atau ngelihat hewan ini sedang menyengat. Dan setelah efeknya mulai terasa, kemungkinan sudah terlambat. Penawar bisa gurita cincin biru ini juga nggak ada. Kelenjar ludahnya menjadi sarang bakteri penghasil bisa. Zat yang sama juga ditemukan dalam bisa ikan buntal. Saat masuk ke tubuh manusia, bisanya mampu melumpuhkan seluruh sistem saraf. Paru-paru akan berhenti berkontraksi dan menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Meski begitu, gurita ini nggak akan menyerang duluan tanpa pemicu. Menurut catatan, penyerangan gurita cincin biru pada manusia terjadi pada tahun 1960-an. Hewan ini berhabitat di Samudra Pasifik dan Hindia, dari pesisir Jepang sampai Australia. Mereka seringnya hidup di kolam pasang dan batu karang. Oke, kita pindah lagi ke gurun panas di Amerika Serikat bagian tenggara. Di situ ada semut api. Tampilan luarnya emang nggak beda jauh dengan serangga biasa. Tapi sebutan semut api ini disematkan karena gigitannya sangat menyakitkan, mirip sensasi kebakar. Jadi sebaiknya jauh-jauh dari semut api ya.